Selamat pagi. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 IPS di daring yang ketiga. Seperti yang sudah saya infokan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada bab 1 kalian akan belajar tentang fungsi. Pada daring 2, kalian telah mempelajari relasi dan fungsi serta operasi aljabar fungsi. Dua materi ini telah kalian pelajari di SMP dan saya harap kalian masih ingat tentang kedua subbab ini. Nah, untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi dari dua fungsi bisa kita definisikan jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C, maka ada yang disebut dengan fungsi H. Dia memetakan dari himpunan A ke himpunan C, bisa disebut sebagai fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus H sama dengan G bundaran F. Ini kita baca dengan G bundaran F, yaitu fungsi komposisi dari H. Seperti itu. Syarat agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan menjadi G bundaran F adalah yang pertama, irisan antara daerah hasil fungsi F dengan daerah asal fungsi G bukan merupakan himpunan kosong. Lalu daerah asal fungsi komposisi G bundaran F adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F. Serta yang ketiga adalah daerah hasil fungsi komposisi G bundaran F adalah himpunan bagian dari daerah hasil fungsi G. Nah, fungsi komposisi dapat ditentukan sebagai berikut. F bundaran G X sama dengan F G X atau ini fungsi F dalam G, seperti itu. Nah, kebalikannya kalau misalnya G bundaran F itu juga sama, cuman hurufnya aja yang dibalik, jadi G Fx atau fungsi Fx dalam G, seperti itu. Nah, sebelum kalian belajar tentang fungsi komposisi, pastikan bahwa kalian sudah memahami konsep-konsep dasar mengenai fungsi dan nilai fungsi seperti berikut. Misalnya diketahui fungsi fx yang didefinisikan oleh 5x min 7. Nah, kalau ada fungsi fx sama dengan 5x min 7 seperti ini, maka dia bisa berlaku kalau misalnya x-nya kita ganti dengan a, maka dia jadi fungsi x dalam a sama dengan 5a dikurangi 7, seperti itu. Jadi, x-nya ini diganti a. Kalau misalnya ini fp, maka x-nya diganti p, seperti itu. Nah, kalau dia di dalam fungsi ada fungsi fgx seperti ini, nanti x-nya diganti gx. Dan yang selanjutnya, kalau misalnya dia fhx seperti ini, maka x-nya diganti dengan hx seperti ini. Jadi, pastikan bahwa konsep ini sudah benar-benar kalian pahami. Seperti itu. Nah, di dalam materi yang sudah saya bagikan, saya memberikan sekitar 6 contoh soal. Kalian bisa membaca, kalian bisa pahami sendiri, dan pada saat ini saya akan membahas dari contoh soal 5 dari materi yang sudah saya bagikan. Contoh soal 5 adalah tentang fungsi komposisi. Soalnya adalah sebagai berikut. Misalkan fungsi f dan g ditentukan oleh fx sama dengan x plus 8 dan gx sama dengan 3x min 2. Tentukan rumus fungsi komposisi berikut. A. F bundaran gx, B. G bundaran fx, lalu yang ketiga, yang C, F bundaran G untuk X sama dengan 2. Kita akan mulai membahas penyelesaian contoh soal yang nomor A.
Diketahui tadi fungsi fx-nya adalah x plus 8, sedangkan fungsi gx-nya adalah 3x min 2. Ini kita akan menentukan fungsi komposisi f bundaran g. Maka sama dengan f gx. Kalian ingat kembali konsep dasar fungsi tadi. Kalau misalnya di dalamnya ini gx, maka x-nya punya fx tadi kita ganti dengan gx. Jadi x-nya ini diganti dengan gx plus 8. Gx tadi didefinisikan dengan 3x min 2. Ditambah 8 hasilnya adalah 3x plus 6. Jadi f bundaran gx adalah 3x plus 6. Jadi kalian lihat dulu ininya ya. Kalau tadi fx kan hasilnya kan fungsinya didefinisikan dengan x plus 8. Karena ini f gx, maka dia x-nya diganti dengan fungsi g. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian contoh soal nomor 5b. Fx-nya masih sama, x plus 8, lalu gx-nya 3x min 2. Pertanyaan dari yang nomor B adalah fungsi komposisi G bundaran Fx. Atau nanti kita bisa diselesaikan dengan G Fx. Fungsi G adalah 3x min 2. Karena ini G bundaran Fx, maka nanti fungsi Fx-nya kita ganti kan ke ini, ke x-nya. Jadi yang awalnya 3x min 2, kita ganti jadi 3fx min 2. 3 dikali fx-nya adalah x plus 8, dikurangi 2. 3 dikali x adalah 3x, lalu 3 dikali 8, 24, dan dikurangi 2 hasilnya jadinya G bundaran fx sama dengan 3x plus 22. Jadi hasilnya G bundaran fx adalah 3x plus 22. Seperti itu. Ini sama ya, cuman tinggal dibalik aja. Kalau tadi f bundaran G, itu jadinya fgx. Kalau G bundaran f, jadinya gfx. Seperti itu. Pembahasan dari soal nomor C adalah f bundaran gx untuk x sama dengan 2. Soalnya seperti itu. Tadi dari nomor A kita telah mendapatkan f bundaran gx, fungsinya adalah 3x plus 6. Kalau misalnya x-nya 2, berarti x-nya diganti dengan 2. Jadi 3 dikali 2 plus 6, berarti 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 12. Jadi nilai dari f bundaran g untuk x sama dengan 2, hasilnya adalah 12. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya silahkan kalian baca kembali materi yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Group. Kalian juga bisa belajar dari berbagai sumber belajar yang bisa kalian temukan sendiri. Nah, selanjutnya kerjakan latihan soal 1 di materi itu. Soal nomor 1A, B, dan C. Jika kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini atau kesulitan dalam mengerjakan latihan soal, jangan ragu ataupun malu untuk bertanya. Bertanya bisa melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar di Google Classroom. Seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berusaha belajar, berusaha mengerjakan tugas tepat waktu, tetap semangat, semoga selalu sehat dan berbahagia. Dan jangan lupa karena kita masih berada dalam pandemi virus corona, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika berpergian keluar rumah, tetap selalu jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Terima kasih.